Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top 5 Asyik. Kali ini, kita akan mengulas 5 tokoh paling jenius yang pernah ada. Berikut ulasannya. IQ manusia rata-rata hanya 90–110. Tapi 5 orang ini melampaui batas itu dengan IQ di atas 200, bahkan mendekati 300. Mereka adalah jenius yang mengubah matematika, fisika, dan kosmologi. Tapi di balik kecerdasan mereka, ada harga yang harus dibayar. Lima. Kim Ung-yong, IQ 210. Lahir tahun 1962 di Korea Selatan, Kim Ung-yong adalah definisi sesungguhnya dari anak ajaib. Di usia 6 bulan, ia sudah bicara lancar. Usia 3 tahun, saat anak lain bermain balok, ia menyelesaikan soal kalkulus. NASA pun mengundangnya sebagai peneliti di usia 8 tahun. Sebuah rekor yang belum terpecahkan hingga kini. Beberapa fakta kunci Kim Ung-yong. 1. Memegang rekor Guinness sebagai anak terpintar. 2. Anggota kehormatan Mensa yang keluar karena protes tes IQ. 3. Prediksi internet tahun 1970-an yang diabaikan. Meski sebagai orang jenius, Kim Ung-yong tak luput dari kontroversi. Kontroversi Kim adalah, ia memilih hidup normal setelah dewasa, meninggalkan dunia akademis karena tekanan. Empat. Christopher Hirata, IQ 225. Lahir tahun 1982 di Michigan, Hirata memecahkan rekor sebagai fisikawan termuda di NASA. Di usia 13 tahun, ia meraih emas Olimpiade Fisika. Saat berusia 16 tahun, ia sudah mengajar di Caltech. Dan pada umur 22 tahun, ia menolak tawaran gaji 7 miliar rupiah per tahun dari Silicon Valley demi meneliti lubang hitam.
Tapi siapa sangka, di balik otak briliannya, Hirata adalah anak pemalu yang sering menangis jika dipuji. Ia lebih nyaman bermain Dungeons dan Dragons daripada jadi selebritas sains. Kini ia memimpin proyek teleskop luar angkasa di Ohio State University. Ia masih dengan gaya hidup vegan dan semangat aktivis lingkungannya. Fakta-fakta menarik pada diri Christopher Hirata. Pertama, memperoleh penghargaan NASA Exceptional Achievement Medal tahun 2012. Kedua, sebagai konsultan ilmiah film Interstellar. Dan ketiga, memperoleh Presidential Early Career Award pada tahun 2004. Tiga, Marilyn Vos Savant, dengan IQ 228. Perempuan kelahiran 1946 ini memicu perang matematika terbesar abad ke-20. Saat kolomnya di majalah Paraday menjawab teka-teki Monty Hall, 10.000 profesor mengejeknya, termasuk PhD dari MIT dan Harvard. Tapi siapa yang benar? Tentu saja perempuan tanpa gelar sarjana ini yang benar. Ironisnya, organisasi Genius Mensa menolaknya dengan alasan IQ 228 terlalu tinggi untuk seorang wanita. Tapi lihatlah sekarang, kolom Marilyn dibaca 10 juta orang, sementara kritiknya hilang dalam sejarah. Ia bahkan jadi investor jenius, membeli saham Apple dan Amazon di tahun 1990-an. Fakta-fakta kunci tentang Marilyn Vos Savant. Pertama, pemegang rekor Guinness IQ tertinggi tahun 1986 sampai tahun 1989. Kedua, menikah dengan penemu jantung buatan, Robert Jarvik. Dan ketiga, desainer teka-teki untuk narapidana. Dua, Terence Tao mempunyai IQ 230. Ia dijuluki Mozart of Math. Terence Tao lahir tahun 1975 di Australia. Di usia 2 tahun, ia sudah pandai membaca. Pada usia 5 tahun sudah menguasai kalkulus. Umur 20 tahun meraih gelar PhD. Dan ketika berusia 24 tahun menjadi profesor termuda di UCLA. Teorinya tentang bilangan prima mengubah dunia matematika. Tapi,
jenius ini tetap rendah hati. Ia membuat blog matematika untuk pemula dan sering kolaborasi dengan guru SD-nya dulu. Menurutnya, matematika bukan tentang angka, tapi memahami pola semesta. Jelasnya. Pesan untuk kita semua. Jenius sejati tak pernah sombong. Fakta-fakta kunci berkaitan dengannya. Pertama, ia merupakan penemu algoritma kompresi data yang dipakai NASA. Kedua, memperoleh breakthrough prize in mathematics dengan hadiah $3 juta. Dan ketiga, ini lucu. Ternyata ia gagal ujian SIM sebanyak 3 kali karena kurang koordinasi. Satu. William James Sidis mempunyai IQ Natara 250–300. Inilah manusia terpintar dalam sejarah. Lahir tahun 1898 di New York, Sidis masuk Harvard di usia 9 tahun, kuasai 8 bahasa sebelum remaja, dan menulis teori kosmologi di usia 12 tahun. Tapi dunia menghancurkannya. Hidup selalu dikejar media dan dieksploitasi ayahnya, yang seorang psikolog kejam. Akhirnya Sidis memilih hidup sebagai buruh mesin tik. Di kamar kosnya yang miskin, ia menulis 12 buku anonim dan menciptakan bahasa Vandergut. Saat meninggal di usia 46 tahun, polisi menemukan ratusan naskah yang belum terpecahkan hingga kini. Fakta kunci William James Sidis. Pertama, prediksi komputer kuantum tahun 1920-an. Kedua, penulis buku The Animate and the Inanimate, 1925, tentang entropi. Dan ketiga, meninggal dalam kemiskinan dengan trauma seumur hidup. Sangat ironis. Mereka mengajarkan kita. Kim Um-yong. Kecerdasan bukan segalanya. Christopher Hirata. Passion lebih berharga dari uang. Marilyn Vos Savant. Jenius bisa datang dari otodidak. Terence Tao. Rendah hati adalah kunci. William James Sidis. Dan terkadang, dunia tak siap menerima kejeniusan. Jangan lupa untuk membagikan kisah ini. Menurutmu, adakah harga yang terlalu mahal untuk jadi jenius? Tekan bel notifikasi untuk kisah-kisah luar biasa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.